Jadi fokus KD itu hanya fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat ya untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, kemudian pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun pembelajaran ya. Tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Kalau sekarang kita buat kurikulum atau kita pakai kurikulum darurat, maka walaupun besok insya Allah misalnya Januari kok sudah normal kondisinya, ya itu sudah selesai karena sudah belum selesai kurikulumnya, ya. Jadi dilanjut sampai akhir tahun pelajaran, ya sampai Juni. Nah ini walaupun kondisi khususnya sudah berakhir. Jadi untuk 1 tahun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah nih membaca kurikulum darurat? Sudah membaca KIKD-nya? Nah, bentar. Nah, ini kurikulum daruratnya Bapak Ibu. Nih, saya perlihatkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 11. Nah, ini untuk kondisi ya, Pak Abdul Aziz di mute ya. Nah, ini untuk kelas 1 Bapak Ibu, ini sudah dibuatkan oleh pemerintah ya. Kelas 2. Nah, ini ada KI 3, KI 4, KI 3, KD 3, KD 4-nya selalu berdampingan ya antara pengetahuan dan keterampilan. Monggo yang belum pernah membaca atau baru tahu sekarang, nanti di KKG dibuka bersama-sama ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini sudah dibuatkan oleh pemerintah. Nah, nah kemudian kalau Bapak Ibu sudah membaca apa yang dilakukan Bapak Ibu cermati semuanya. KD-KD terutama yang KD pengetahuan, karena yang keterampilan itu gandeng ya Bapak Ibu. Pengetahuan, setelah anak memiliki pengetahuan tertentu, diharapkan anak mampu melakukan ya sesuatu hal berdasarkan pengetahuan yang didapat. Ini yang keterampilan. Nah, ini cermati baik-baik. Apakah kiranya anak kita bisa dengan KD ini ya, bisa menuntaskan KD yang ada di kurikulum darurat itu? Ya, monggo dicermati baik-baik KD ini. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu tadi sampai pada ini ya, kurikulum darurat sudah saya perlihatkan tadi. Nah, kurikulum darurat sudah dibuatkan oleh pemerintah untuk membantu guru, siswa, dan orang tua siswa. Nah, apa sih manfaatnya, dampak positifnya bagi guru? Bahwa sudah tersedia acuan kurikulum yang sederhana. Acuan kurikulum yang sudah disederhanakan ya dari kurikulum 13 yang kita pakai pada kondisi normal. Nah, sudah disederhanakan. Kemudian berkurangnya beban mengajar. Jadi tidak harus semua AD-nya itu diajarkan. Kemudian guru dapat berfokus pada pendidikan
dan pembelajaran yang esensial, pembelajaran yang pokok yang harus dikuasai, dan yang kontekstual sesuai dengan kondisi nyata siswa dalam keseharian. Ya. Nah, kemudian meningkatnya kesejahteraan psikososial guru, psikologinya dan sosialnya. Ya, guru tidak kebingungan lagi ya. Tadi kita sampaikan berbagai macam keluhan dari guru tadi. Nah, kemudian bagi siswa apa? Ketika kurikulum darurat itu sudah digunakan, ketika sudah disederhanakan, maka siswa tidak dibebani dengan tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dan siswa dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Ya, jadi tadinya tugasnya demikian banyak karena harus menuntaskan KD sedemikian banyak, sekarang sudah berkurang. Dia tidak hanya mengerjakan tugas, tapi dia juga melakukan, ya. Karena pembelajaran itu pada dasarnya siswa melakukan apa, kemudian siswa tahu apa, dan siswa dapat apa, gitu. Bukan Bapak Ibu guru memberikan sejumlah tugas, kemudian siswa mengerjakan, habis itu dikirim, selesai, rampung, dolan pit-pitan, dolan berkerumun. Apa yang bisa didapat oleh siswa ketika tugas itu sudah dikumpulkan, sudah selesai, mau mak plong ayem sudah mengumpulkan tugas. Bukan itu, ya, tapi di sini diharapkan pembelajarannya benar-benar pembelajaran yang bermakna. Siswa mendapatkan ilmu melalui apa, ya, kemudian dapat ilmu apa, dia tahu tentang apa, kemudian dia bisa apa. Nah, itu pembelajaran yang bermakna. Nah, kemudian diharapkan jika siswa sudah tidak terbebani lagi oleh tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, maka kesejahteraan psikososial siswa dapat meningkat, ya, psikologisnya, sosialnya, nggak marah-marah lagi sama orang tua, ya, dia senang belajar, ya. Saya juga pernah melihat ada guru yang walaupun dengan WA, ya, dia memberi instruksi anak-anak, sediakan air dalam bejana, sediakan gelas, sediakan mangkok, ya, sediakan panci, coba tuang air di dalam gelas, ya, amati bentuknya, ya, tulis, nah, dipandu dari WA, tulis apa yang kamu amati, bentuk air seperti titik-titik, tuang air di dalam panci, amati, tulis simpulannya, dan seterusnya. Ini pembelajaran yang bermakna, ya. Jadi anak melakukan sesuatu, tidak hanya mengirim tugas, sejumlah tugas, ya, kemudian siswa mengerjakan saja. Nah, Bapak Ibu, kurikulum darurat juga punya manfaat, dampak positif bagi orang tua, yaitu mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Karena materinya sudah dirampingkan, ya. Kemudian kesejahteraan psikososial orang tua juga meningkat, sudah enggak lagi marah-marah, ya, enggak lagi pusing dengan tugas-tugas anaknya yang begitu berat. Nah, itu manfaatnya. Nah, kembali tadi Bapak Ibu, cermati KD dalam kurikulum darurat. Apakah masih membebani siswa kita? Jangan nanti di rumah buka kurikulum darurat, dicermati benar-benar, okay? Apakah sudah sesuai dengan kondisi siswa kita, ya? Nah,